kita akan bahas soal CSS animation ya. Jadi CSS animation ini memungkinkan kita untuk menganimasikan elemen HTML. Jadi kalau kita punya objek atau komponen elemen di HTML, kita bisa animasikan. Entah itu jadi fade in, fade out efeknya, zoom in, zoom out, atau sekedar mindahin dari kiri ke kanan gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Itu tergantung animasi yang kita ingin buat. Tapi intinya di CSS itu kita bisa bikin animasi. Basicnya di CSS animation ini adalah add rule keyframes. Jadi kayak gini dia sintaksnya. Kalau misalkan lu udah biasa atau udah pernah ya pakai software animasi seperti Adobe Flash atau yang sekarang itu namanya Adobe Animate, itu mungkin udah dapat gambarannya, konsep dari animasi, atau bahkan menurut gue bakal gampang banget memahami konsep animasi di CSS ini karena dia basicnya sama-sama keyframe. Kalau di Adobe Flash dulu gue pernah bikin animasi, jadi tekniknya itu sederhana. Ada yang namanya keyframes di timelinenya itu. Pertama misalkan kita mau bikin objek pindah dari kiri ke kanan itu, pertama di frame pertama gitu, di keyframe pertama itu kita bikin objeknya di kiri dulu. Lalu kita bikin keyframe lain di frame 10, 20, entah itu di mana, yang pasti bikin keyframe lain, lalu objeknya dipindahin ke kanan. Nah, nanti dia bakal ada efek transisinya dari kiri ke kanannya tuh. Nah, kalau di Adobe Flash dulu itu ada yang namanya motion twin, kalau gua masih bener gitu. Jadi simpelnya gitu. Ada satu frame, dua frame, kemudian di frame yang lain pindahin lagi objeknya sampai seterusnya gitu. Nah, kalau di CSS animation juga itu mirip-mirip. Jadi kita bikin satu keyframe, lalu di keyframe yang lain kita ganti gitu si propertinya. Jadi kita mainin properti. Kalau di software animation kan kita pindah-pindahin tuh. Walaupun sebenarnya basicnya itu sama aja, sama-sama ngatur properti sebenarnya. Walaupun kita nggak ngatur propertinya secara eksplisit gitu, karena kita dibantu dengan yang namanya move tool buat pindah-pindahin objeknya ya kan. Tapi di dalam diri si objeknya itu dia punya yang namanya properti kayak XY-nya itu berapa kan, ada rotasinya dia berapa, backgroundnya warna apa gitu. Kemudian ada stroke atau enggak dan lain sebagainya, itu properti-properti yang ada di dalam diri objeknya. Nah, kalau di CSS properti-properti tadi suruh kita tulis semuanya. Kalau di software animasi ya kan kita dimudahkan gitu. Kita bisa atur, tinggal geser-geser pakai mouse, kita tinggal set gitu kan di panel properties dan lain sebagainya. Tapi intinya itu yang mau gue sampaikan, bahwa konsepnya itu mirip-mirip seperti di software atau aplikasi animasi. Kayak gitu, jadi ada keyframe dan juga kita atur tuh di satu keyframe propertinya apa aja atau CSS declarationnya kayak gimana. Di keyframe yang lain kita atur juga CSS declarationnya kayak gimana. Nanti dari satu keyframe ke keyframe yang lain, CSS itu bakal ngasih efek transisi. Jadi kita nggak perlu lagi ngatur tuh. Harus ada animasinya. Jadi si CSS yang bakal bekerja untuk kita. Nah, di sini gue punya contoh kecil CSS animation tuh kayak gimana. Jadi kayak gini deh. Gue bikin animasi mobil. Dari kanan ke kiri dia jalan terus. Jadi simpelnya tuh sintaksnya kayak gini. Jadi ada keyframes, add rule ini keyframes, di sini ada nama animasinya apa. Ini namanya keyframes, yang ini juga namanya keyframe. Kalau ini dia jamak ya. Kalau ini singular atau tunggal. Jadi ini keyframe, yang ini keyframes. Yang ini keyframe, yang ini keyframe juga. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas sintaks itu, ini tuh cara bacanya tuh kayak gimana, kemudian cara pakai animasinya kayak gimana dan lain sebagainya. Oke, jadi simak terus ya videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa bikin website yang lebih atraktif, yang juga yang lebih inovatif, yang lebih menarik lah gitu. Jadi lebih hidup gitu kalau ada animasinya. Oke? Kita akan coba mulai dari awal ya. Pertama kita akan bikin satu div. Di sini kita bikin div
Lalu kita bikin background color red misalkan. Nah, di sini kita akan coba bikin animasinya. Tapi sebelum itu kita bikin box dulu di sini. Misalkan 200 pixel, height 200 pixel. Kita udah punya background warna merah dan juga satu kotak di sini dengan background warna merah maksudnya. Nah, saya mau bikin si background ini jadi warna biru. Kita bikin animasi yang bikin si background ini berubah jadi warna biru. Di CSS itu kita bikin dulu yang namanya keyframes. Jadi ini aturan animasinya kayak kita bikin timeline ya gitu. Kita pengen sekuensi animasi itu kayak gimana. Di sini kita kasih nama keyframe ya sebagai identifier supaya kita bisa mereferensikan keyframes ini ke si elemen atau ke selektor ini atau rule ini. Kita misalkan kasih nama ganti background. Jadi saya coba pakai bahasa Indonesia supaya lo nggak terlalu kaku gitu. Maksudnya nanti mikirnya ini harus bahasa Inggris gitu. Enggak, sebenarnya ini nama aja. Jadi arbitrary gitu. Kita bisa kasih semenang-menang. Karena bukan keyword dari CSS. Nah, kita pertama bikin backgroundnya, transisinya kayak gini dulu. Background color red. Kemudian kita bikin background color jadi blue gitu, jadi biru. Nah, di sini belum ada perubahan apa-apa. Di sini nggak ada animasi apa-apa segala macam. Karena kita baru bikin keyframes-nya aja. Jadi kita baru bikin ceritanya gitu. Bikin alur cerita animasinya kayak gimana, tapi kita belum ngasih tahu gitu elemen mana yang mau dianimasikan. Kita punya plan bikin animasi kayak gini, tapi kita belum ngasih tahu ke browser bahwa elemen mana yang harus menjadi perannya gitu. Nah, di sini kita ngasih tahu atau mereferensikan keyframes ini ke satu elemen itu dengan cara kasih properti animation name. Nah, nama animasinya yaitu yang ini. Jadi ganti background. Nah, kayak gini. Ntar sini gua setting dulu behaviornya. Nah, supaya ada tombol run-nya itu. Nah, di sini belum ada apa-apa ya. Jadi si background-nya tuh masih nggak jalan atau masih nggak berubah. Jadi nggak cukup nih animation name aja. Kita baru ngereferensiin nama keyframes-nya. Tapi kita belum ngasih tahu bahwa durasi animasinya ini berapa lama gitu. Jadi di CSS itu ada 2 syarat minimal untuk menjalankan animasi di elemen. Pertama, nama animasinya apa atau nama keyframe-nya apa. Kedua, kita harus ngasih tahu durasi animasinya berapa lama. Jadi kita kasih tahu nih, mission duration 3 detik maksudnya 3 second. Jadi kalau kita run sekarang, nah, dia berubah jadi warna biru. Kita ulang ya. Nah, selama 3 detik deh. Nah, dia balik lagi ke state awal. Jadi di CSS animation ini atau di keyframes atau lebih luasnya CSS animation ya. Dia itu ketika animasinya selesai, kan dia dari sini ya, dari background merah ke background biru. Ketika sequence animasinya selesai gitu, sampai sini, dan dia udah selesai selama 3 detik, ketika animasinya selesai selama 3 detik tadi, dia bakal balik ke state awal, yaitu state di mana kita agak serak. Di mana kita mendefinisikan CSS declaration ya di awal. Jadi karena di awal ini kita kasih background merah, kita akan dapat background merah juga ketika animasinya selesai. Kalau lu bingung, gua ganti jadi black di sini. Nah, dia jadi biru, kemudian dia balik jadi hitam. Gitu. Jadi ketika si animasinya selesai, dia bakal balik ke state ini, bukan ke state di mana animasinya dimulai. Kayak gitu. Jadi ada glitch. Makanya kalau kita nanti ada efek delay atau lu mungkin nanti semacam ada slow motion gitu, kalau di slow motion kan itu pasti si elemen ini bakal hitam dulu. Kemudian baru jalanin animasi ini merah ke biru. Kayak gitu. Tapi simpelnya kayak gitu untuk CSS animation ini. Dia merah ke biru karena udah 3 detik, maka dia balik lagi ke state awal yang ini.
kayak gitu. Bukan cuma background color, yang lain juga. Misalkan kita bikin animasinya width-nya juga nih, dari width 200 pixel ke width 400 pixel. Itu dia. Jadi bukan cuma background color, apapun yang kita animasiin kayak gini, misalkan kita pengen bikin kotaknya dari 200 ke 400 pixel, ketika animasinya selesai selama 3 detik atau selama animation duration yang kita set, dia bakal balik ke sini lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gini ini yang paling dasar dan gue harus sampein ke lu gitu, supaya lu tahu, nggak kaget gitu, kok ini animasinya balik lagi. Nggak, sebenarnya nggak balik lagi, tapi dia udah selesai animasinya. Maka si browser bakal ngeset elemen ini ke properti yang kita specified di sini. Nah gitu, jadi itu fundamental konsep dari CSS animation, jadi supaya lu nggak kaget gitu. Oke, ini soal basicnya. Nah, untuk ngatasin hal-hal kayak tadi, nanti itu di cerita berikutnya atau di video yang lainnya. Untuk ngatasin gimana supaya dia berhenti gitu kalau udah di akhir. Itu nanti lagi. Yang penting kita udah paham dulu nih, basic, yang paling basic dari CSS animation tuh kayak gimana. Gitu. Oke, gue jelasin dulu di sini. Di sini itu ada keyframes, di sini ada from dan to ya. Yang tadi gue bilang kalau kita mau bikin satu animasi untuk elemen, kita bikin satu keyframes di sini. Jadi ini kayak timeline untuk si animasinya tersebut. Jadi sekuen animasinya kayak gimana. Nah di sini ada identifiernya gitu. Jadi kita namain keyframes ini tuh apa gitu. Atau gampangnya tuh kayak story-nya tuh kita mau kasih nama apa gitu. Entah zoom in, fade in, ganti background, atau move left, move right, atau slide in, slide up, bla bla bla. Kemudian di sini ada keyframe lagi. Nah, ini titik-titiknya. Ada from dan to. Di sini ada from, di sini ada to. Jadi dari CSS declaration ini ke CSS declaration yang ini. Kayak gitu. Jadi dari sini, dari background red ke background blue dan width 400 pixel. Nah, jadi si CSS animation atau si browser bakal ngerender dari sini ke sini secara perlahan-lahan gitu, atau ada efek transisinya, jadi nggak langsung nge-glitch gitu dari merah ke biru langsung kayak berkedip gitu, tek gitu, nggak gitu. Jadi ada efek transisinya, dan efek transisinya ini udah otomatis oleh si browser diatur. Nah kita tinggal ngasih tahu nih si browser bahwa kita mau ngedurasiin animasi ini berapa lama. Di sini kita set 3 second atau 3 detik. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi from dan to, simpelnya kayak gitu aja. Dari ke gitu. Nah, di sini minimal kita harus ngeset 2 properti ini untuk bisa si animasi ini jalan. Pertama animation name, kedua animation duration. Animation name ini ya nama keyframe ya. Jadi kita nanti bisa tuh bikin banyak keyframe. Nah, nanti kita identify atau referensiin identifier dari keyframes ini. Lalu di sini set animation duration-nya. Oke, jadi kayak gitu ya, basic dari CSS animation dan juga add rule keyframes ini untuk kita bikin animasi. Kita akan bahas soal timing function di CSS animation ya. Jadi simpelnya CSS animation timing function ini memungkinkan kita untuk mengatur flow animasinya. Jadi kita bisa ngasih efek ke flow animasinya itu kayak gimana. Kalau di CSS animation itu ada is in, is out, ada linear, kemudian juga ada step, ada, atau yang lebih advance itu ada cubic bezier. Jadi simpelnya kayak misalkan ada animasi dari kiri ke kanan, itu dia bisa dimulai dengan animasinya kenceng dulu, kemudian di tengah-tengah sampai akhir dia melambat, atau dia kenceng terus animasinya kemudian di akhir-akhir melambat juga, atau di awal dia lambat kemudian kenceng sampai akhir, atau dia rata aja gitu, nggak ada gelombang atau flow animasi yang gimana-gimana. Nah, kita akan coba praktikan ya. Mungkin teman-teman bingung ya, tapi nggak masalah. Kita akan coba bikin keyframes to right misalkan. Kemudian kita bikin from, dari sini kita pakai translate x 0, kemudian di sini to transform translate x-nya juga misalkan 400 pixel ya.
di sini kita bisa kasih animation name-nya berapa apa gitu. To right. Kemudian animation duration 1 detik misalkan. Kita bisa run. Nah, ini default value dari timing function itu sebenarnya ada, yaitu is. Jadi dia bakal bikin efek dari awal animasi ke tengah itu dia cepat. Nah, dari tengah ke akhir animasinya itu melambat. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa lambatin animasinya. Jadi dari awal dia increase gitu atau meningkatkan kecepatan animasinya sampai tengah. Nah, di pertengahan animasi sampai akhir dia bakal agak melambat. Makanya kalau kita lihat dia agak melambat tadi di akhir gitu kan. Nah kan ada agak melambat gitu. Nah, itu is. Nah, untuk ngeset animation timing function ya kita set kayak gini. Di sini kan default value-nya is. Nah, kita bisa kasih is in. Kita run. Nah, dia lambat dulu. Nah, dia jadi kenceng tuh animasinya sampai akhir. Jadi di awal lambat. Cet. Nah, dia bakal mempercepat gitu sampai animasinya di akhir. Nah, kita bisa set ke 1 detik misalkan. Kayak gitu. Jadi dia lambat dulu bakal jalan gitu. Kalau semakin cepat durasinya semakin gak kelihatan ya. Jadi kalau kita lambatin kelihatan dia. Nah, yang lain kita bisa kasih is out. Yang ini kebalikannya. Jadi si animasinya kenceng, kemudian dia melambat di akhir. Kayak gini nih. Gitu. Jadi animasinya dia bakal cepat gitu. Kemudian dia akan melambat di akhir. Set. Kayak gitu. Atau kita bisa ngeset keduanya. Is in, out. Jadi ya ini gabungan keduanya. Jadi di awal dia agak lambat gitu atau melambat dulu. Kemudian di akhir juga dia bakal melambat. Nah, kayak gitu. Jadi di awal dia melambat, di pertengahan dia agak cepat gitu, increase velocity-nya. Kemudian di akhir dia juga melambat gitu. Jadi kayak pelan-pelan jalan, kemudian dia melambat gitu, kayak mobil gitu. Kalau kita bawa kendaraan gitu kan, kita awalnya kan pelan dulu, nggak langsung trek-trekan kan. Jadi kita lambat dulu, kemudian jalan normal. Pas kita mau berhenti ya kita pelan-pelan direm sampai benar-benar berhenti. Oke, kayak gitu. Jadi ini yang paling umum dipakai. Yang lebih advance ada kayak step gitu, kemudian cubic bezier dan sebagainya. Sebenarnya itu aja tadi, step sama cubic bezier. Step itu jadi bikin patah-patah. Kayak gini, kalau steps misalkan 5, kemudian n. Nanti gue jelasin. Kita run. Nah, kalau step itu dia animasinya dibagi tergantung n ya. N-nya itu berapa? 5. Jadi dari 0 sampai 100% atau dari awal sampai akhir itu dibagi sampai 5 kali patah-patah tadi. Gue nyebutnya biar gampang ya istilahnya kayak gitu. Jadi pertama hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita mau lihat, coba kita gedein lagi durasinya. Jadi kayak gini nih. Itu enggak tuh? Nah, jadi pertama kali di sini dia. Nah, di sini itu 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, jadi di patah-patah. Kita bisa ganti jadi start di sini. Kita run lagi. Jadi kalau kita ganti jadi start, dia bakal nggak ngitung gitu yang sebelah sininya. Jadi dia langsung continue ke frame berikutnya.
Kita run lagi nih. Nah, langsung ke sini dia. Kita ulang lagi ya. Nah, langsung sini 1 2 3 4 5. Jadi continue dia ke kanan. Kalau pakai yang end, dia bakal mulainya dari sini. Kayak gitu. Itu penjelasan yang simpelnya. Itu lebih lanjut lah. Dan gue jarang pakai juga yang steps sama yang quick bezier, kecuali kalau mau bikin animasi yang gimana-gimana gitu. Kalau kita bikin animasi yang movement, kemudian scaling segala macam, itu biasanya butuh is in, is in, out, dan semacamnya. Oke, kayak gitu ya. Ini soal timing function. Sekarang kita bahas soal animation iteration count. Jadi kita bisa repeat animasinya. Kalau misalkan animasinya berakhir, nah kita bisa repeat tuh. Pengen berapa kali, atau bahkan tak terhingga. Jadi kita bisa nge-repeat animasi itu terus-menerus. Di sini contohnya gue bikin simple animasi bola turun ke bawah. Jadi ada circle, dia turun ke bawah. Kayak gini nih efeknya. Kayak gitu. Nah, gue pengen si bolanya itu ngulang gitu. Dari atas ke bawah lagi, atas ke bawah lagi. Nah, itu kan berarti si animasinya ketika berakhir, gue ulang gitu kan, kayak di replay gitu. Nah, di CSS animation itu memungkinkan sekali. Sebelum itu, gue minta maaf kalau di sini animation timing functionnya nggak kesebut satu, yaitu yang linear. Linear ini dia lurus aja gitu. Maksudnya ya nggak ada efek melambat, mengencang atau jadi ngebut, itu nggak ada. Jadi dia lurus aja, jadi straight. Kayak gini kan. Tuh, lurus aja gitu. Nah, itu soal linear. Nah, kita lanjutin soal iteration count. Di sini gue mau repeat sebanyak 3 kali misalkan. Kita run. Kayak gitu. Jadi dia sebanyak 3 kali. Nah, kita bisa cepetin nih. Jadi 2 detik misalkan. Atau 0,2 detik maksudnya. Terlalu kenceng ya. Jadi 3 deh. Coba. Nah, jadi itu 3 kali aja. Itu kan 1, 2, 3 dia. Nah, sekarang kita bisa ganti lagi misalkan jadi 10, yaitu bebas. N-nya itu terserah mau di set berapa. Selain itu kita bisa ganti jadi infinite. Nah, ini keyword lagi. Kita bisa ganti jadi infinite, dia terus menerus sampai si browsernya nge-crash mungkin atau di close, bakal berakhir. Artinya kalau si website masih dibuka ya, dia bakal animasi terus. Kayak gitu ya. Oke, ini soal iteration count. Jadi memungkinkan kita mengulang animasi itu sampai berapa kali atau sampai tak terhingga. Oke. Kita akan bahas soal another keyframe. Jadi kita kan dari tadi bahas soal from dan to aja. Seolah-olah cuma ada 2 keyframe, 0% sampai 100% animasinya. Jadi gimana caranya kalau kita mau ganti properti di tengah-tengah animasi atau bahkan di perempatan animasi gitu. Ketika 30, 60, 70% animasi kita pengen ganti posisinya, pengen ganti warna, pengen ganti ukuran segala macam. Itu kayak gimana sih? Kan cuma ada from dan to. Apakah ada keyword yang lain kayak half atau bahkan atau middle gitu atau yang lainnya? Apakah ada gitu? Itu sebenarnya ada caranya gitu untuk bikin keyframe lain. Dan faktanya kalau kita lihat di dokumentasinya, from dan to itu cuman alias saja. Jadi sintaks sebenarnya itu bukan from dan to, yaitu pakai persen. Jadi ada 0%, 20% sampai 100%. Jadi from dan to, gue ulangi, itu ya alias saja, sintaks sugar aja, jadi supaya kita lebih mudah aja gitu memahami flow animasinya dari dan ke. Nah, kita sebenarnya bisa pakai persen, 0% sampai 100%. Jadi kalau kita mau bikin animasi zoom in gitu, jadi kita bikin keyframe dulu. Zoom in. Ketimbang kita nulis from, kita ganti jadi 0%. Di sini pakai transform, kemudian pakai scale.
scale-nya 0 misalkan. Di sini 100% tuh. Transform jadi 1. Seperti biasa, kita kasih animation. Zoom in. Animation, duration. Aku jadi zoom out. Gini maksudnya. 1 detik deh. Kita run. Nah, kayak gini. Nah, gue misalkan pengen di tengah-tengah itu scale-nya berubah, atau bahkan di akhir jadi ada efek kayak bounce-nya gitu, agak kayak mantul. Itu gimana? Nah, sekarang kita bisa kasih di sini 90%. Di sini kemudian kita pindahin ke sini. Lalu di sini baru kayak gini. Nah, di sini gue pengen kasih itu 0,2 misalkan. Jadi kita run. Nah, jadi ada efeknya kayak gitu. Dia di 90% si animasinya kita ganti ukurannya jadi gede, di akhir ya jadi 1. Kayak gitu. Ini cara kita nambahin keyframe. Karena sebenarnya from dan to gua ulangin itu alias aja. Syntax sugar. Jadi supaya kita mudah memahami keyframe di CSS. Nah, syntax asli itu pakai persen, 0%, 90%, 100%, dan persen-persen lainnya. Oke, jadi itu cara nambahin keyframe di CSS animation atau di add rule keyframes ini. Kita bahas soal yang lebih menarik lagi nih, soal CSS animation, yaitu animation direction. Jadi direction ini memungkinkan kita untuk mengatur urutan animasinya, entah itu dari 0 sampai ke 100% atau kebalikannya, 100% ke 0. Jadi kita bisa membalik urutan sequence animasi kita, kayak gitu. Nah, defaultnya itu normal, jadi 0% sampai 100% ya, normal ya. Di sini gue punya animasi heart kayak gini ya, atau hati, dia kayak gini. Keyframesnya transform scale 1, kemudian 1,4 jadi kayak gini. Nah, gue pengen ini diatur, misalkan kita kasih animation direction reverse. Ini kebalikannya, jadi defaultnya itu normal, kita bisa atur jadi reverse. Nah, kalau reverse dia dari 100% ke 0%, jadi dia animasinya diurutin dari sini dulu dimulainya, kemudian ke sini. Kayak gitu. Itu reverse. Nah, yang paling menarik lagi di sini ada alternate. Jadi alternate ini dia gabungan dari normal dan juga reverse. Jadi pertama dia normal 0 ke 100%, kemudian dia balik lagi dari 100% ke 0. Jadi kayak gini nih. Alternate. Kita run. Nah, jadi kayak gini dia. Ada efek nafasnya gitu kan. Kayak lagi nafas kan. Dari kecil ke gede, kemudian dia balik lagi. Itu alternate reverse. Alternate gitu. Nah, yang satu lagi itu ada alternate reverse. Jadi kesebut duluan tuh. Gak apa-apa. Jadi ini ada alternate reverse. Kalau alternate reverse ya kayak gini dia. Nah, kalau udah jalan ya nggak kelihatan ya, tapi di awal kelihatan tadi. Jadi dia gede dulu karena dia mulai dari sini, kemudian dia balik ke 0%, kemudian dia balik lagi ke sini. Kayak gitu, jadi ada alternate animation direction. Nah, itu jadi soal animation direction, memungkinkan kita untuk mengatur urutan sequence animasi kita. Sebenarnya kita bisa ngasih animation delay. Jadi kita bisa ngatur nih animasinya mulainya kapan gitu. Atau kita harus nunda dulu gitu. Pengen si animasinya mulainya nanti nih setelah 3 detik baru mulai. Karena kalau kita nggak ngasih delay, ketika kita run atau si halaman itu dibuka, dia secara langsung atau immediately bakal ngejalanin animasinya. Kayak gitu. Makanya kita bisa ngasih animation delay di sini. Nah, sebelum itu gua tunjukin dulu nih. Di sini ada keyframesnya itu fade in. Di sini animasinya kayak gini, opacity 0 ke 1 aja. Jadi dari 0 dia ke opacity 1. Jadi mulai si elemennya itu nggak ada, dia jadi ada gitu.
dengan durasi 3 detik. Nah, kalau kita kasih animation delay selama 2 detik misalkan, kita run, kayak gini dia. Baru mulai animasinya. Jadi itu yang dimaksud dengan state awalnya dia. Kalau misalkan kita bikin declaration kayak gini, ya dia awalnya ya kayak gini juga. Karena kita di sini nggak ngasih opacity apa-apa kan. Opacity-nya ada di sini doang. Makanya kalau kita run, balik lagi nih. Nah, dia gini dulu selama 2 detik, baru dia opacity-nya 0. Karena dia baru ngejalanin atau dia baru masuk ke state rule yang ini. Kemudian 100%-nya di sini. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ngasih opacity 0. Kalau kita kasih opacity-nya 0 di sini, makanya dia bakal hilang langsung. Baru dia fade in-nya selama 2 detik lagi. Sorry, maksudnya setelah 2 detik. Selama 3 detik di sini duration-nya. Kayak gitu ya, animation delay dan juga initial state-nya dia. Nah, untuk lebih kelihatan lagi, kita bisa kasih background color di sini. Background color di sini dari red ke background color apa ya? Black misalkan. Kita run lagi. Nah, dia biru dulu. Nah, baru tuh dia dari merah ke hitam. Lu lihat kan di situ tadi. Nah, 2 detik, tunggu. Nah, baru dia tuh dari merah ke hitam. Di situ jadi contohnya delay dan juga lu jadi tahu kan ada initial state-nya. Jadi si animasi itu dia bakal jalan ya sesuai dengan propertinya. Kemudian ketika dia selesai dia bakal balik lagi ke state di mana si box itu dideklarasikan atau kayak gimana stylenya. Kalau stylenya kayak gini, kayak gini lah. Ini nggak dihitung ya animation. Kalau dia stylenya kayak gini, maka ketika animasinya itu selesai, ya dia balik lagi kayak gini. Jadi dia nggak bakal nge-stop di sini. Kayak gitu. Dan juga dia nggak bakal mulai dari sini langsung. Nah, di animation delay kelihatan initial state-nya. Yang dimaksud initial state yang gue maksud itu, ya ini dia. Si declaration yang kita tulis di elemennya tersebut. Gitu. Jadi nggak termasuk ini. Kalau kita kasih animation delay kelihatan tuh. Jadi dia bakal nampilin ini dulu selama delay-nya, kemudian baru dia memasuki animasinya. Begitu. Itu soal animation delay dan juga lo harusnya udah paham ada initial state. Jadi konsepnya animasi juga lebih jelas di CSS. Apa yang kita tulis di sini, ya dia bakal jalan ketika dianimasiin aja. Gitu. Ketika animasinya berakhir, ya dia balik lagi ke initial state-nya. Itu dia. Nah, untuk ngatasi hal-hal kayak gini, itu nanti ada lagi trik ya. Oke, seenggaknya lu paham dulu ada initial state-nya. Ketika dia selesai, balik lagi ke dimana style itu berada gitu. Oke. Balik lagi ke animasi soal heart ini atau kayak breathe gini kan, kayak napas. Balik lagi ke animasi ini, kita akan ngebahas soal shorthand propertinya. Nulis kayak gini tuh terlalu boros. Jadi kita bisa mempersingkat dengan satu CSS declaration aja. Kayak gini. Animation, ini kita komen aja ya. Komen di CSS gue lupa. Kayak gini. Kita animation, nama animasinya apa nih? Heart. Durasinya berapa lama? Kemudian ada infinite. Lalu ada alternate. Kayak gitu. Nah, kalau kita run, nah dia jalan juga sama karena ini setara dengan keempat CSS declaration yang ini. Jadi ini 4 ini setara dengan satu baris ini. Beruntung ya, urutan ini tuh nggak ngaruh. Jadi kita mau tuker misalkan 1 detik dulu, kemudian di sini baru heart, kita run. Nah, dia tetap jalan. Kita alternate-nya pindahin di awal. Misalkan lu lupa nih, anjir apa dulu sih nih urutannya. Tulis aja apa yang lu mau lakuin. Dia bakal tetap jalan. Kayak gini nih mantapnya animation shorthand. Ini yang gue suka sih. Kayak gitu. Nah, kecuali satu hal. Yaitu animation delay. Lu gak bisa
sembarangan naruhnya. Dan juga lebih baik dipisah aja kalau animation delay. Misalkan lu mau ngedelay animationnya kayak gini nih, 3 detik misalkan. Nah, dia tunggu 3 detik baru dia mulai. Nah, itu animation delay. Kenapa nggak bisa digabung di sini? Karena dia sama-sama unitnya itu second gitu. Jadi kan bingung si browser gitu, sama-sama detik nih maksudnya delay apa duration. Makanya mendingan nulisnya kayak gini aja. Oke. Nah, ini soal shorthand property animation. Jadi lebih singkat kan penulisannya. Oke. Kita bahas soal film modes animation di CSS. Jadi kita punya animasi kayak gini ya. Animasinya dari kiri ke kanan. Setelah animasinya berakhir, dia balik lagi ke sini. Kenapa? Karena di sini kita nggak punya transform, translate X. Karena kalau animasi di CSS itu ketika dia animasinya sudah selesai, dia balik lagi ke initial style-nya. Gitu. Jadi dia bakal balik lagi ke initial style-nya. Balik lagi ke sini karena di sini nggak ada transform, translate 400 pixel kayak gini. Nah, kalau kita mau, kita bisa copy kayak gini. Nah, ini untuk ngatasin masalah kayak tadi. Ini simpelnya kayak gini aja. Kita bisa copy paste stylenya. Ketika dia animasinya selesai, nah dia ada di sini juga. Jadi nggak balik lagi ke sini. Kenapa? Karena dia udah ada ini. Nah, jadi kalau di CSS seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya. Ini udah dibahas beberapa kali. Ketika dia animasinya jalan, dia bakal jalanin ini terus ke sini nih. Setelah selesai, ya udah ini dilupain. Dia balik lagi ke initial style-nya gitu, bukan initial value ya. Karena di CSS kalau ngomongin initial value agak ambigu juga gitu. Karena ada specified value, ada computed value kayak gitu. Jadi ini initial style. Seperti itu. Nah, ini bakal rumit kalau kita pakai cara begini. Kenapa? Karena kalau di sini banyak propertinya, declaration ya, itu artinya kita perlu nge-copy paste semuanya kan ke sini. Sedangkan itu bukan cara yang efisien. Makanya ada yang namanya animation fill mode for words. Kayak gini. Kita run. Nah, dia berhenti di sini. Gitu. Jadi simple ya kalau kita kasih animation fill mode for words gini, itu seolah-olah declaration di blok terakhir animasi itu di copy paste ke initial style-nya dia. Itu. Jadi kayak ngasih efek stop di animasinya. Makanya di style yang ada di sini persisten sampai terus-menerus gitu setelah animasinya berakhir. Begitu. Nah, selain ada forwards, ada juga backwards. Backwards ini ya kebalikannya. Ketimbang yang ini, dia pakai yang ini. Nah, kita bikin case yang lain supaya lebih jelas. Di sini saya kasih opacity 0, di sini opacity 1. Kalau kita run, kayak gini animasinya. Nah, dari opacity 0, opacity 1. Nah, kalau kita kasih animation delay, kemudian kita kasih 3 detik misalkan, kita run. Nah, dia ada dulu animasinya, objeknya kelihatan dulu kan. Baru dia jalan tuh opacity-nya 0. Nah, ini jelek banget. Kenapa? Karena di animasi objeknya itu udah diliatin duluan. Ini nggak bagus. Maka dari itu ada yang namanya backwards. Nah kan kayak gini dia ada baru bakal hilang dulu karena dia bakal jalanin initial style-nya dia dulu kan di elemen ini baru dia masuk ke state yang ini. Gitu. Baru dia jalanin sampai sini. Gitu. Makanya di sini kan ada opacity 0. Baru dia opacity 0, di sini nggak ada opacity 0. Kayak gitu. Jadi ya efeknya nggak bagus. Makanya dari itu ada yang namanya backwards. Kalau kita kasih backwards, jadinya dia langsung kayak gini. Nah, dia langsung hilang. Baru dia muncul animasinya. Kenapa? Karena kalau backward dia artinya bakal langsung masuk ke state yang ini. Gitu. Jadi dia ketimbang kalau yang tadi forward itu kan setelah animasinya berakhir dia nge-copy paste blok terakhir ini kan. Lalu stylenya persisten yang ini. Nah, kalau yang backwards dia nge-copy paste style yang awal ini. Kayak gitu. Persisten di awal, kemudian dia baru jalan animasinya. Jadi kan kita nggak perlu ngasih opacity lagi di sini. Itu kalau backwards. Mungkin nama value-nya agak ambigu ya. Karena backwards sama forwards. Kalau gue ambigu gitu kalau sebelumnya. Tapi
nanti juga terbiasa. Intinya itu ada backwards, ada forwards. Jadi kita bisa ngatur nih si animasinya. Oke, itu soal animation fill mode. Sekarang kita latihan ya. Kita kan udah belajar animasi ya tadi. Dari awal, dari basic syntax sampai fill modes. Nah, sekarang kita bikin latihan ya. Kalau lo udah pernah pakai library animation yang namanya animate.css, itu banyak banget animasinya kan. Ada fade in, fade out, slide in, zoom out, slide in, slide out, kemudian bounce, bla bla bla, banyak banget. Nah, itu sebenarnya basicnya ya keyframes, dia banyak keyframes ya gitu. Dan itu banyak banget, jadi berat sebenarnya. Karena kalau dulu saya itu nggak mentingin performance, karena belajar itu pengennya ya senang-senang aja kan. Ya pengen kelihatan keren aja gitu, jadi atraktif. Jadi diimport aja semuanya tuh, padahal basicnya tuh keyframes doang. Kayak gitu. Nah, kita sekarang coba bikin beberapa animasi. Nah, sekarang kita bikin fade in, kemudian kita bikin from aja biar lebih apa ya, lebih enak gitu nyebutnya. Opacity 0 to opacity 1. Nah, di sini kita bisa pakai animation name apa ya, fade in ya, 0,5 second gitu. Jadi kita run, jalan gak dia? Ups, sorry, kita pakai shorthand maksudnya kayak gini nih. Nah, udah jalan ya, itu fade in. Nah, sekarang kita bikin yang fade out ya. Nah, ini dia, kita bikin multiple keyframes. Jadi kita bikin beberapa rule animasi. Fade out, kemudian from opacity 1 to opacity 0. Kemudian di sini kita ganti jadi fade out. Kita run. Nah, sayangnya seperti biasa ya, dia bakal balik lagi ke initial style-nya dia. Maka dari itu kita bikin animation fill mode. Gak usah di sini ya, di sini aja langsung forward. Nah, jadi begitu. Oke, ini soal fade in dan fade out. Berikutnya kita bikin yang slide in dan yang slide out. Jadi gue lupa sebenarnya slide in itu kayak gimana, tapi simpelnya transform dia tuh pakai translate. Sebenarnya kita udah bikin pakai translate tadi kan, tapi kita bikin lagi di sini. Transform, translate, x pakai minus. Transform, translate, x 0. Di sini kita coba kasih slide in. Cek gimana di hasilnya. Kayak gitu. Jadi set jalan gitu kan. Kayak animasi PowerPoint ya. Nah, biasanya juga pakai opacity 0. Jadi biar lebih smooth lagi. Biar ada efek fade in-nya juga. Eh 0 ke 0, 1 dong, 0 ke 1 harusnya. Mabuk. Nah, gitu. Nah, sekarang yang slide out. Slide out kita copy aja gini. Walaupun kita udah belajar, seringkali kalau kita nggak latihan, jadi kita nggak tahu, cuman baca teori doang kan. Basic syntax begini, makanya kita coba praktik beberapa hal. Supaya mengasah gitu, merangsang konsep animasinya di dalam diri, di dalam otak. Apalagi translate X dari 0 ke samping ya. Jadi berarti dari 1 ke 0 di sini. Nah, translate X-nya kita bikin jangan ini, berarti 100 pixel, mau ke kanan soalnya. Nah, di sini kita ganti jadi slide out. Kita run, save dulu deh. Nah, begitu tuh. Jadi dari ada dia menghilang ke samping. Nah, begitu. Nah, berikutnya kita
bikin zoom in dan zoom out. Kita bikin zoom innya dulu. Seperti biasa ya, kita copy aja. Kita copy bagian sini. Zoom in itu ya simple sebenarnya. Dari opacity 0 ke opacity 1, cuman di sini ada scale. Scale-nya 0, kemudian jadi scale-nya 1. Gitu. Gitu doang sebenarnya. Set gitu kan. Nah, begitu itu zoom in. Kalau zoom out ya kebalikannya. Kita bikin zoom out. Sebenarnya kan bisa gini ya dari tadi. Dari scale 1 tinggal dibalikin doang. Atau bahkan tinggal di reverse ya sebenarnya. Tapi nggak ini apa namanya, nggak semantik namanya. Kalau mau dikasih zoom doang. Tapi gini aja. Nah, itu zoom out. Oke ya, teman-teman. Jadi ini praktik sederhana soal animation ya, setelah kita belajar soal animation fundamental konsepnya. Kayak gitu. Oke. Kita udah bahas animasi ya, mulai dari basic syntax sampai ke fill modes. Jadi gitu aja sih. Animasi ini tuh simple ya di CSS. Nah, yang paling penting yang perlu gue ingetin lagi soal konsep yang fundamental tadi. Jadi style animasi itu bakal jalan ketika kita referensiin keyframe misalnya, atau nama keyframe misalnya, dan juga kita kasih durasi tuh, baru animasinya jalan. Kalau kita nggak kasih ya, dia tetap ke initial style-nya dia, atau style yang kita udah specified. Ya kayak CSS pada umumnya aja gitu simpelnya. Nah, ketika kita kasih animasi, si elemennya itu bakal stylenya berubah ketika animasinya mulai. Misalkan kita kasih animation delay ya, dia mulainya ketika setelah di delay. Misalkan 2 detik, 3 detik gitu, baru dia mulai animasinya. Nah, elemennya bakal berubah tuh stylenya ke 0%. Kemudian atau kalau kita pakai reverse dari 100% kayak gitu. Nah, setelah animasinya selesai, dia balik lagi ke initial style. Kalau misalkan di awalnya box yang warna merah, kemudian di akhir animasi itu dikasih warna biru, tetap aja dia kalau kita kasihnya warna merah sebelumnya, dia nggak jadi warna biru. Dia balik lagi ke initial style-nya. Nah, untuk mengatasi masalah tadi, kita ada yang namanya animation fill mode. Kita bisa kasih backwards atau forwards. Kayak gitu ya. Jadi basic animasi yang paling penting tuh konsepnya tuh. Karena gue dulu bingung juga tuh waktu jalanin animasinya. Ketika animasinya selesai, dia balik lagi ke initial style-nya. Dan juga sorry kalau misalkan mungkin penggunaan istilahnya yang kurang sedap gitu didengar oleh teman-teman. Karena di CSS itu ada yang namanya initial value, specified value, kemudian computed value, dan value-value yang lain. Mungkin teman-teman yang udah belajar itu jadi agak ambigu gitu. Tapi karena kita bahasnya animasi, makanya gue kasih initial style gitu. Supaya enak juga, dan juga udah kebiasaan di React itu ada initial state. Gitu, jadi mungkin kalau ambigu ya mau maaf aja ya. Nah, kalau masih ada yang bingung, ditanyain aja. Kalau enggak ya diulang-ulang aja videonya dari awal. Dah kayak gitu aja. Nah, di sini ada referensi beberapa tulisan. Tentunya dia dari MDN ya, yang lu bisa baca sendiri nih. Ini lebih lengkap lagi dokumentasinya, karena ya ini MDN ya, dia yang nulis semuanya. Nah, kemudian di sini juga dari Josh. Ini lebih komprehensif tentunya pastinya ya, dari ketimbang yang ada di sini. Ini tinggal baca aja, nanti gue taruh linknya di deskripsi, oke? Semoga bermanfaat soal animation CSS ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.